Tak lupa kita mengingatkan umat, apalagi di akhir bulan Desember seperti ini, tentang toleransi beragama berkaitan khususnya dengan perayaan Natal, di mana kita dapatkan di masyarakat ada dua kutub ekstrim. Ada yang sangat membenci, karena kebenciannya kemudian melakukan hal-hal yang melanggar hukum, meskipun ini dilandasi atas akidah al-wala wal bara, dilandasi atas ghairah dalam beragama. Tetapi ketika kebencian kita itu mengantarkan kepada perusakan, mengantarkan kepada terorisme, ya, seperti yang pernah terjadi dulu, adanya bom Natal misalnya. Terlepas apakah betul bom Natal itu dibuat atau diledakkan oleh oknum-oknum kaum muslimin, atau kemudian itu sengaja dibuat oleh musuh untuk memburukkan wajah Islam dan kaum muslimin. Terlepas dari itu semua, tentu perbuatan pengeboman pada malam Natal atau di gereja-gereja, tentu itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Ini di satu kutub ada yang begitu tasyaddud seperti itu. Di sisi lain ada yang terlalu menggampangkan, mengangkat narasi toleransi tetapi sampai kebablasan. Bukan hanya sekedar mengucapkan selamat Natal, tetapi bahkan sampai ikut-ikutan merayakan Natal. Tentu ini adalah yang kebablasan. Ya, toleransi yang diserukan oleh agama Islam adalah toleransi la ikraha fiddin. Konsep tidak ada paksaan dalam beragama, dalam memeluk agama Islam. Tidak ada paksaan. Ya, kita tidak berhak untuk memaksa manusia untuk berislam. Kita tidak bisa memaksa seluruh manusia untuk memeluk dinul Islam. Ya, karena Allah sendiri menegaskan la ikraha fiddin. Ya, kalau memang mereka memilih jalan kekufuran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki kekufuran, ya silahkan untuk kufur. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Ya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah yang harus kita pahami bersama. Dan ingat, ya, ingat kalimat yang sering menjadi mantra, ayat yang sering dijadikan sebagai dasar toleransi beragama adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian, bagi aku adalah agamaku. Tapi ingat, ayat itu didahului dengan ketegasan, ya, ketegasan dengan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Penegasan. Katakanlah, wahai orang-orang yang kafir. Jadi sebenarnya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, ya, Al-Qur'annya, ayatnya itu jelas mengatakan wahai orang kafir. Jadi kata-kata kafir itu tidak perlu dihaluskan dengan non-muslim. Ya, katakan aja sebagai orang kafir. Kafir atas apa? Atas apa yang kita imani,
sebagaimana kita juga disebut oleh mereka sebagai orang yang tidak mengimani iman mereka, kan berarti kafir juga kita menurut mereka gitu ya. Jadi kita ini sedang mengkufuri keyakinan kita masing-masing gitu ya. Kalau kita dikatakan oleh agama-agama yang lain sebagai orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada agama mereka, apakah itu salah? Tidak salah. Ya memang pasnya seperti itu. Kita sedang saling mengkufuri keyakinan kita masing-masing. Tetapi ketegasan kita ya untuk saling mengkufuri keimanan masing-masing itu bukan berarti berujung kepada permusuhan. Bukan berarti berujung kepada saling bertikai, saling membunuh, tidak. Kita hanya menegaskan la a'budu ma ta'budun. Aku enggak mau menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Kalau kita lihat sababun nuzul dari ayat ini adalah bagaimana orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kompromi. Kalau bahasa sekarang adalah win-win solution, ya, solusi tengah yang moderat, ya, dan mungkin bisa disebut sebagai toleransi, saling menghargai. Bentuknya apa? Ya, sehari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan atau diajak untuk menyembah sesembahan mereka, yaitu berhala, ya. Kemudian sehari mereka gantian ikut menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah dan Rasulnya menerima solusi itu? Tidak, ya, tidak. Bahkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ya, dan seterusnya. Baru di ujung atau di akhir dari surat ini adalah lakum dinukum waliyadin. Ini yang harus kita pahami. Jangan ujuk-ujuk langsung lakum dinukum waliyadin. Ya, kronologinya seperti apa? Ayat-ayat sebelumnya seperti apa? Artinya apa? Dari sisi akidah kita harus jelas, harus tegas, gak ada kompromi. Toleransi itu bukan pada keyakinan, tetapi pada sikap dan kelakuan. Ya, tidak harus kita mengatakan semua agama itu sama dalam rangka untuk bertoleransi. Tidak harus kita berpaham pluralisme untuk kemudian dikatakan sebagai orang yang toleran. Ya. Tetapi ketika kita meyakini agama kita adalah satu-satunya agama yang benar, innad dina indallahil Islam, kemudian kita meyakini bahwasanya agama-agama selain Islam itu batil, itu salah, tetapi keyakinan itu tidak membawa pada sikap-sikap anarkis, sikap-sikap permusuhan, ya, apalagi sampai melakukan terorisme. Itulah toleransi. Toleransi itu kita membiarkan mereka merayakan Natal mereka, ya, tanpa ada gangguan dari kita. Itu toleransi. Bukan toleransi itu harus kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, karena dalam ucapan itu berarti ada pengakuan, ya, akan dilahirkannya anak Tuhan sesuai dengan keyakinan mereka. Bahaya itu secara akidah. Apalagi ketika kemudian kita ikut-ikutan, ikut datang ke gereja, ya, kemudian entah dibungkus dengan sholawatan di gereja dan lain sebagainya. Maksud kita toleransi, tapi itu justru malah mengganggu apa? Mengganggu kekhusyuan ibadah mereka. Kalau mau toleransi ya biarkan saja, beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, merayakan apa yang mereka yakini tanpa kita ganggu sama sekali, termasuk
diganggu dengan hal-hal yang maksud kita toleransi tetapi sebenarnya malah mengganggu gitu. Ya, ini ikhwah fillah arsyadakumullah perlu kita ingatkan. Sekarang tanggal 23 Desember ya, kita jaga kondusivitas apa yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan tidak terulang lagi seperti yang pernah terjadi, ada bom Natal, ada kerusuhan dan lain sebagainya. Sekali lagi itu bukan cara membela dinul Islam ya, bukan dengan seperti itu. Itu jelas bertentangan dengan syariat Islam. Dalilnya terlalu banyak, terlalu banyak. Tetapi di sisi lain juga jangan sampai kita terjebak pada pluralisme, terjebak pada sinkretisme, mencampur adukan agama, kemudian juga menyampaikan ucapan-ucapan, tingkah laku atau lifestyle menggunakan atribut-atribut yang itu menunjukkan kesepakatan kita, muwafaqah kita dan pembenaran kita atas apa yang mereka yakini. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan tentang konsep trinitas. Tetapi keyakinan kita akan kekufuran mereka sekali lagi tidak membawa kita kepada anarkisme, tidak membawa kita kepada terorisme ya. Sekali lagi, toleransi itu bukan pada akidah dan keyakinan, tetapi toleransi itu ada pada sikap dan kelakuan kita sebagai sesama anak bangsa, menghargai satu sama lain, membiarkan warga negara yang lain untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing.